Dan saya juga sebenarnya memiliki pengalaman yang diminta diusir daripada Malaysia untuk pindah ke negara Indonesia. Jadi saya jadi bingung, kenapa ya kalau saya menggunakan bahasa Indonesia harus pindah negara? Bila saya bercakap bahasa Indonesia, sudah mengatakan saya ini pengkhianat kepada negara Indonesia. Aduh, pusing guys, pusing. Halo guys, jumpa lagi di channel ini. Oke, buat teman-teman yang klik video ini, seperti biasanya saya harapkan mudah-mudahan teman-teman masih dalam kondisi sehat walafiat, dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara like juga subscribe. Oke guys, kali ini saya mau reaksi beberapa cuplikan video di mana banyak dari konten kreator Malaysia yang kecewa dengan netizen Malaysia karena dia dianggap sebagai pengkhianat dan bahkan dia harus diusir dari Malaysia katanya. Oke, seperti apa videonya? Sebelum kita berkomentar, kita akan lihat dulu. Bila saya bercakap bahasa Indonesia, sudah mengatakan saya ini pengkhianat kepada negara Indonesia. Aduh, pusing guys, pusing. Kerana dia berkenaan dengan bahasa Indonesia dan seorang rakyat Malaysia. Rakyat Malaysia lah begitu. Rakyat Malaysia yang dihujat kerana menggunakan bahasa Indonesia. Dan saya juga sebenarnya memiliki pengalaman yang diminta diusir daripada Malaysia untuk pindah ke negara Indonesia. Jadi saya jadi bingung, kenapa ya kalau saya menggunakan bahasa Indonesia harus pindah negara begitu. Jadi orang-orang lain yang menggunakan bahasa Inggris, bahasa-bahasa Asia yang lain, kenapa dipuja-puja begitu? Kenapa kalau menggunakan bahasa Indonesia bahkan disuruh pindah negara, guys? Jadi aneh. Sebagian besar orang-orang Malaysia seakan tidak suka dan takut apabila warganya menggunakan bahasa Indonesia. Bahkan, bahasa Indonesia lebih mereka anggap ancaman identitas bangsa ketimbang bahasa lainnya. Hal ini pun menjadi sorotan bagi warga Malaysia yang menyukai bahasa Indonesia, yang mereka anggap lebih enjoy digunakan dalam bahasa keseharian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Sesuai tema hari ini, saya mau membahas kenapa aku nggak diperbolehkan untuk ngomong bahasa Indonesia di channel saya. Kan namanya juga channel saya, channel Irfan. Itu I nak cakap bahasa Indonesia itu kan suka hati I. Lu mau kontrol apa ke? Kau makcik bawang ke? Nah, sekarang I kasih mic kat you. You cakap lah. You nak cakap kenapa I tak boleh cakap bahasa Indonesia itu kan suka hati I. Kau tinggal kat pantai ke? Itu daerah kau kepo luas sangat ke? Itu gak ada dosanya saya mau ngomong bahasa apa. Itu kan terserah saya. Terus Gak ada hubungannya sama dosa itu katanya. kemampuan saya ngomong bahasa Indonesia dipermasalahkan. Saya kuliah di Indonesia, saya mau ngomong dalam medok Indonesia kan itu wajar. Itu kan terserah masing-masing. Jadi saya gak tahu kenapa itu malah diperbesarkan, dipermasalahkan kan. Anjir, siapa yang ngomong tentang saya? Sementara itu, pengaruh bahasa Indonesia di Malaysia sangat kentara. Terutamanya melalui platform digital, seperti televisi dan media sosial. Membuat banyak warga Malaysia yang semakin familiar dan menggandrunginya. Mulai dari anak-anak, remaja, hingga dewasa. Followers aku kan banyak orang Indonesia dekat TikTok. Jadi aku cakaplah bahasa Indonesia kan. Sebab aku malas nak translate. Lepas tu datanglah si orang Malaysia ni. Dia katalah, kenapa nak kena cakap bahasa Malaysia? Tak bangga ke dengan bahasa sendiri? Aku bukanlah tak bangga dengan bahasa sendiri. Masalahnya followers aku tu 70% daripada Indonesia, 30% je dari Malaysia. Jadi aku malas nak translate. Aku cakap je lah bahasa Indonesia lagipun. Aku boleh cakap sikit-sikit kan. Dah kalau followers aku dari Indonesia, aku ngomonglah bahasa Indonesia. Kalau followers aku dari Jepun, aku cakaplah bahasa Jepun. Aku cakap, irashimasu, itadakimasu, Honda, Mitsubishi, hai! Kau, aduh, tak faham betul lah aku kan. Ibu memang tak bawa pun. Kata mau belanja es krim.
Kenapa cakap bahasa Indonesia ni? Cakap bahasa Malaysia je. Tak boleh cakap bahasa Indonesia. Habis maknya orang Malaysia, bapaknya orang Malaysia. Kenapa tiba-tiba anaknya orang Indonesia? Malah sayang. Malaysia yang mempunyai IC. Jangan tanya lagi. Jadi, aku bisa bahasa Indonesia. Ya, kerana keserangan menonton FTV dan nonton apa ya? Aku juga nggak tahu. Ya, pokoknya yang berdasar dengan bahasa Indonesia. Kadang di film-film di TikTok ya. TikTok film apa enggak sih? Di TikTok sekarang juga orang Cina sana, Cina di Taiwan tuh diberi suara orang Indonesia kan. Pakai fasih aku bahasa Indonesia. Tidak tinggal diam, pemuda nasionalis Malaysia pun angkat bicara. Ia menyerukan agar warga Malaysia mulai lagi menggunakan bahasa Malaysia seperti dahulu. Yang disebabkan bahasa Malaysia semakin mengalami pengurangan nilai karena telah bercampur dengan bahasa asing. Dikhawatirkan bahasa Malaysia akan rusak seiring perkembangan zaman. Kenapa saya terpanggil untuk nak buat episod ni? Kerana saya dah nampak penggunaan bahasa Malaysia kita ni dah jadi macam tak apa-apa. Apakah punca masalah ni? Siapa yang bersalah terhadap apa yang berlaku pada bahasa Malaysia ni? Kepada bahasa kebangsaan negara kita. Sebelum kita nak pisalahkan bangsa lain, sebelum kita nak pisalahkan negeri lain, sebelum kita nak pisalahkan makhluk lain ke apa ke, kita salahkan diri kita dulu. Anda sedar tak? Kita orang Melayu ni merupakan salah satu punca kenapa bahasa Malaysia jadi macam sekarang ni. Apa yang kita dah buat dekat bahasa kita? Kita orang Melayu sendiri ni pun masih ramai yang tak fasih nak menggunakan bahasa Malaysia. Tak reti nak menggunakan bahasa Malaysia dengan betul. Malah merosakkan lagi bahasa kita tu. Duk guna lu-gua sana sini, guna bahasa pasar, bahasa rojak, bahasa blender, bahasa tanah liat apa tau. Bukan hanya untuk nak bersembang dengan kawan-kawan. Bahasa yang dah rosak tu digunakan merata dalam filem, dalam drama, dalam radio. Sekarang ni lagi teruklah dengan social media. Tersebar merata penggunaan bahasa Malaysia yang dah rosak. Masalah negara kita ni adalah disebabkan oleh orang-orang yang tak berguna. Kita berpecah belah. Kita bergaduh antara satu sama lain. Kita pentingkan diri sendiri. Kita tamak. Kita yang rosakkan negara kita. Perbuatan kita yang menyebabkan kita ketinggalan. Jadi jangan salahkan bahasa Malaysia. Kita sepatutnya bangga dengan bahasa kebangsaan kita. Sepanjang video ni saya tak kata tau bahasa Melayu. Saya kata bahasa Malaysia. Kenapa saya duk asyik kata bahasa Malaysia? Sebab inilah dia bahasa yang menyatukan semua penduduk yang berbilang kaum di negara kita ni. Semua orang yang berlainan bangsa dapat berhubung dengan baik antara satu sama lain menggunakan bahasa Malaysia daripada dulu sampai sekarang. Tak ada sebarang masalah. Kalau anda dilahirkan dan dibesarkan di negara ni, ibu bapa anda dilahirkan di negara ni, maka bahasa Malaysia itu adalah bahasa anda. Ia adalah milik anda, identiti anda. Tak kisah anda ni bangsa apa sekalipun. Tak akan mundur negara kita ni disebabkan oleh bahasa Malaysia. Kalau anda sayangkan negara kita ni, maka anda patut sayangkan juga bahasa dia. Saya sayangkan negara saya dan saya sayangkan bahasa kebangsaan saya. Dan saya juga tidak menafikan kebaikan dan kepentingan bahasa Inggeris. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Oke guys, demikian satu buah video yang menarik sekali. Dari melihat video ini kita bisa tahu bagaimana pengaruh bahasa Indonesia di kalangan masyarakat Malaysia. Terutama dari konten kreator Malaysia yang selalu membahas Indonesia. Mereka lebih banyak menggunakan bahasa Indonesia daripada bahasa Melayu di Malaysia. Karena mungkin followernya lebih banyak orang Indonesia. Dan juga dari kalangan anak-anak muda Malaysia yang sekarang ini memang banyak terpengaruh oleh bahasa Indonesia karena tayangan-tayangan sosial media yang dari Indonesia. Dan tentunya hal ini menimbulkan satu kecemburuan mungkin bagi netizen Malaysia yang tidak suka orang Malaysia menggunakan bahasa Indonesia. Terbukti bagaimana
komentar-komentar dari netizen Malaysia terhadap konten-konten kreator yang nampaknya tidak senang dengan menggunakan bahasa Indonesia. Sehingga komentar-komentarnya pun aneh-aneh. Oke guys, demikian videonya. Bagaimana nih menurut teman-teman? Silahkan teman-teman bisa berkomentar dan jangan lupa like, subscribe channel ini. Terima kasih, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.